Pada Agustus 2020, aku dipecat dari posisi pemimpin karena mengejar status dan bekerja sekenanya. Aku merasa buruk dan sangat menyesal. Aku ingin bertobat dan bekerja dengan baik. Lalu, gereja menaruhku dalam tim produksi video dengan saudari lain. Kami pernah mengobrol tentang pemikiranku usai dipecat. Dan saudari yang berkata bahwa itu sangat membantunya. Setelah itu, kusadari bahwa pandangannya kepadaku berbeda. Saat aku bicara dalam pertemuan, dia mendengarkan aku dengan sungguh-sungguh. Dan dia menyetujui pendapatku. Dia juga semakin tampak peduli kepadaku. Kupikir sepertinya dia menghormatiku. Karena aku bilang sudah introspeksi diri dan bertobat, jadi aku harus berbuat sesuatu yang konkret. Bagaimana pendapat mereka jika aku tidak terlihat berubah? Apa mereka akan berpikir aku tidak menerapkan kebenaran? Aku agak khawatir tentang itu. Aku selalu di depan komputer dan membuat video. Punggungku sampai sakit dan aku ingin bersantai. Tetapi aku takut orang lain akan menganggapku malas. Hanya bicara akan bertugas dengan baik, tapi nyatanya tak melakukan apapun untuk berubah. Jadi, aku tidak istirahat saat lelah. Takut orang lain berpikir aku tidak serius dengan tugasku. Walau mengantuk, aku tidak segera tidur. Meski pekerjaanku sudah selesai, kupaksakan diri bekerja sampai jam 11.30 atau 12 malam. Kadang aku bergadang dan sulit bangun paginya. Tapi kupaksakan diri bangun bersama yang lain. Oh, kau takut meninggalkan kesan buruk? Ya. Aku melihat saudari Yang harus membuat 2 video. Aku tidak berencana membantunya karena itu sulit dan sangat rumit. Aku tidak mau mengerjakannya. Namun, aku tidak punya proyek. Jika tidak menawarkan bantuan, aku akan terlihat tak melakukan tugas dengan baik. Dan para saudari mengira aku hanya bisa bicara dan tak mengejar kebenaran. Jadi aku datangi saudari Yang dan memberitahunya bahwa aku bisa membantunya. Aku tampak bekerja keras dalam tugasku. Tetapi aku tahu itu semua untuk melindungi citraku. Aku merasa tidak tenang dan ingin terbuka dengan yang lain tentang motifku. Tetapi aku merasa takut mereka akan tahu aku punya motif tersembunyi. Lalu berpikir aku tidak bertobat dan tidak menerapkan kebenaran. Mereka mungkin akan menganggapku munafik dan menampik apa yang kupelajari setelah diberhentikan. Pikiran itu membuatku enggan membuka diri. Selama pertemuan, aku terus membahas kerusakan yang dibicarakan orang lain dan pengalaman positif sambil memendam jauh pikiran-pikiran burukku. Karena hanya berbagi hal-hal positif, saudari Yang pernah memujiku karena menerapkan kebenaran dan memberi persekutuan hebat. Lalu, ku dengar beberapa saudari bilang aku sungguh mengejar kebenaran. Terbuka tentang kerusakanku, dan aktif terlibat dalam tugas. Aku merasa senang, tapi rasa maluku lebih besar. Karena aku tahu perkataan mereka tidak sesuai dengan kenyataanku. Aku jadi tidak jujur. Aku tidak pernah mengungkap kerusakanku yang buruk. Ada motif di balik antusiasmeku saat bertugas. Aku merasa itu mengerikan. Semua orang tertipu oleh kedokku. Aku bisa apa? Aku merasa sangat bersalah. Aku ingin jujur dan berhenti membodohi mereka. Tapi aku takut jika kulakukan, semua orang akan mengetahui pikiran burukku. Jika tahu pertobatanku hanya kemunafikan, kepalsuan, mereka akan melihat sifat asliku dan akan berpikir aku orang licik dan jahat. Citra baikku akan hancur. Tak akan ada yang menghormatiku. Nyaliku jadi ciut untuk jujur kepada orang lain.
Bagaimana kau mengatasi hal itu? Aku terus memikirkannya dan merenungkan diri. Lalu aku membaca firman Tuhan. Biar ku bacakan. Baiklah. Tuhan berfirman, "Tahukah engkau siapa sebenarnya orang Farisi? Adakah orang Farisi di sekitarmu? Mengapa orang-orang ini disebut orang Farisi? Apa definisi dan penggambaran dari seorang Farisi? Mereka adalah orang munafik, orang palsu yang berpura-pura dalam segalanya. Berpura-pura dalam hal apa? Mereka berpura-pura baik, ramah, dan positif. Seperti inikah mereka sebenarnya? Sama sekali tidak. Karena mereka orang munafik, segala yang mereka perlihatkan adalah palsu. Semuanya sandiwara. Itu bukan jati diri mereka. Di mana mereka yang sebenarnya disembunyikan? Apakah tersembunyi di dalam hati mereka? Semua yang tampak di luar adalah palsu. Jika orang tidak mengejar kebenaran, mereka tidak mampu benar-benar menerapkan firman Tuhan dan tidak mampu memahami kebenaran. Beberapa orang hanya berfokus pada memahami dan mengulang-ulang doktrin. Mereka meniru siapapun yang menyampaikan khotbah terbaik. Hasilnya hanya dalam beberapa tahun, mereka pun mampu mengkhotbahkan banyak doktrin yang jauh lebih tinggi dan mereka dihormati dan dipuja oleh banyak orang. Yang mana setelah itu, mereka mulai menyamarkan diri mereka sendiri dan sangat memperhatikan apa yang mereka katakan dan lakukan. Memperlihatkan diri mereka sebagai orang yang sangat saleh dan rohani. Mereka memakai teori-teori rohani ini untuk mengemas diri. Perkataan dan ucapan mereka serta tindakan mereka di luar tampak benar bagi orang lain. Semuanya sejalan dengan gagasan dan selera manusia. Dalam pandangan manusia, orang ini tampak sangat saleh, tapi sebenarnya palsu. Mereka toleran dan penuh kasih, itu kepura-puraan. Mereka berkata mengasihi Tuhan, tetapi itu kepura-puraan. Orang-orang menganggap orang ini kudus, tetapi mereka sebenarnya palsu. Tak seorang pun yang benar-benar kudus. Kekudusan manusia semuanya palsu. Semua itu adalah kepura-puraan. Mereka tampak setia kepada Tuhan, tapi mereka hanya bersandiwara. Saat tidak ada yang melihat, mereka tidak setia dan bertindak asal-asalan. Mereka tampak berkorban demi Tuhan, melepas keluarga dan karir mereka. Apa yang mereka lakukan diam-diam? Mereka menjalankan bisnis, meraup untung dari gereja dan mencuri persembahan. Semua yang mereka ungkapkan dan perilaku mereka itu palsu. Inilah yang dimaksud dengan orang Farisi yang munafik. Amin. Aku jadi teringat orang Farisi yang tampak taat, rendah hati, dan penuh kasih. Mereka selalu berdiri di jalan dan menjelaskan kitab suci, tetapi tidak benar-benar mengikuti firman Tuhan. Mereka memasang kedok, membuat diri terlihat bagus untuk membodohi orang lain, memberi orang kesan yang keliru agar dikagumi. Benar. Bukankah tingkahku persis orang Farisi yang munafik itu? Jika dipikirkan, ketika membicarakan introspeksi diriku, para saudari tampak kagum saat ku bilang perlunya pertobatan sejati. Aku takut jika tidak antusias saat bertugas, kesan baik mereka tentangku rusak. Jadi, aku memakai kedok untuk menyamarkan diriku. Aku tidak berani istirahat atau tidur saat malam. Kupaksakan diri bangun tanpa cukup tidur. Aku enggan membantu saudari Yang, tetapi aku ingin dia menghormatiku. Jadi aku berpura-pura senang melakukannya. Aku tahu motifku salah dan tidak disukai Tuhan. Aku tahu aku harus terbuka. Namun, untuk melindungi citraku, kusembunyikan motif burukku dan tidak memberitahu siapapun. Lalu, para saudari mengagumiku dan lebih memperhatikanku. Aku penuh dengan tipu daya. Kulihat aku sungguh licik dan berada satu jalan dengan orang Farisi yang munafik.
Aku selalu memasang kedok. Itu melelahkan dan membuatku merasa bersalah. Ditambah Tuhan tidak setuju. Benar. Iya. Melihat betapa seriusnya masalah itu, ku beranikan diri untuk terbuka kepada para saudari tentang motifku dan kemunafikanku saat pertemuan. Aku merasa sangat lega setelah itu. Syukur kepada Tuhan. Namun, aku juga merasa akan kesulitan memperbaiki motifku. Jadi aku berdoa kepada Tuhan untuk membimbing diriku, melakukan tugasku dengan hati yang murni dan jujur. Lalu aku menonton video tentang pengalaman seseorang yang menyebutkan firman Tuhan ini. Tuhan berfirman, Tuhan tidak menyempurnakan orang curang. Jika engkau bukan orang jujur, engkau tidak akan didapatkan Tuhan. Dan engkau tak akan bisa mendapatkan Tuhan dan kebenaran. Hal ini sangat menusuk hatiku. Aku orang licik, dengan hati yang gelap dan jahat, dipenuhi tipu daya. Aku tidak memikirkan kebenaran atau tugasku, hanya cara agar dikagumi dan membuat kesan baik pada orang lain. Untuk tidur pun, aku cemas dan mempermasalahkannya. Tuhan menyukai orang yang berterus terang. Hanya orang jujur yang mendapat perkenanan dan penyelamatannya. Iya. Iya. Namun motifku licik dan jahat sejak awal. Sebaik apapun aku berpenampilan dan dipuji semua orang, aku tak akan pernah mendapat perkenanan Tuhan. Pada akhirnya aku akan dikutuk Tuhan seperti orang Farisi yang munafik. Aku sangat kecewa pada diriku. Selama bertahun-tahun beriman, aku belum memasuki kebenaran mendasar seperti kejujuran. Dan aku masih bertindak licik. Aku sangat jauh dari tuntutan Tuhan. Aku membaca kutipan firman Tuhan setelahnya. Biar ku bacakan. Bagus. Bagus. Tuhan berfirman, dalam segala hal, engkau harus terbuka kepada Tuhan dan bersikap jujur. Hanya ini kondisi yang harus dipertahankan di hadapannya. Walau engkau tidak terbuka, engkau terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui apakah engkau terbuka atau tidak. Bukankah engkau bodoh jika tidak menyadari hal itu? Bagaimana engkau dapat bersikap bijak? Engkau tahu Tuhan memeriksa dan mengetahui segalanya. Jadi jangan mengira Dia tidak tahu. Karena Tuhan melihat pikiran orang secara diam-diam. Orang bijak harus lebih terbuka, lebih murni, dan jujur. Itulah hal yang cerdas untuk dilakukan. Amin. Amin. Aku merasa sangat bodoh saat membaca ini. Tuhan melihat ke dalam pikiran kita. Jadi Dia tahu motifku dan siapa jati diriku. Lebih dari siapapun. Iya. Bagaimanapun kusembunyikan kerusakanku dari para saudari, Tuhan akan tahu. Benar. Sebagai orang percaya yang tak menerima pengawasan Tuhan, bukankah berarti aku orang tidak percaya? Aku merasa menyedihkan. Upayaku berpura-pura menjadi orang yang mengejar kebenaran dan bertobat untuk dikagumi orang sebenarnya mencekikku. Kita perlu istirahat saat lelah atau mengantuk. Itu sangat wajar bagi manusia. Istirahat itu memulihkan. Aku bisa menjalankan tugas lebih baik. Tidak akan ada yang menyebut itu bersikap malas. Namun, aku menyangkal kebutuhan paling dasar manusia. Aku hanya memikirkan cara agar dihormati orang. Itu melelahkan. Ya. Tuhan berfirman, orang bijak harus belajar terus terang dan tulus. Juga menerima pengawasan Tuhan dan jujur. Hanya itu cara hidup yang bebas. Amin. Saat itu, aku tidak ingin berpura-pura lagi. Aku akan istirahat saat lelah dan tidur saat mengantuk di malam hari. Aku terbuka soal keadaanku saat pertemuan dan aktif menggenapi tanggung jawab dalam tugasku.
Saat keadaannya berat, aku menyadari itu memang tugasku, bukan hanya untuk dilihat orang lain. Benar. Setiap kali merasa ingin berpura-pura, akan kuingat firman Tuhan ini. Mereka yang mampu terapkan kebenaran dapat menerima pemeriksaan Tuhan. Ketika menerima pemeriksaan Tuhan, hatimu menjadi lurus. Itu akan membantuku lebih terbuka dan siap menerima pengawasan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah beberapa saat, kulihat saudari Chen agak tidak sabar dengan saudari Yang saat mengajarinya sesuatu. Saudari Yang melawan dan enggan mempelajarinya, lalu berprasangka terhadap saudari Chen. Kupikir aku bisa membantu melatihnya, agar mereka tahu aku penyayang dan sabar, lalu semakin menyukaiku. Aku akhirnya melatih dia. Awalnya aku sangat sabar dan bicara lemah lembut. Tapi saat tahu dia lamban dan sering membuat kesalahan, aku mulai kesal. Aku merasa dia tidak pintar dan mulai meremehkannya. Tapi ku redam emosiku dan terus melatihnya. Aku tahu emosiku membara, tapi aku tidak jujur dengan perasaanku saat pertemuan. Aku khawatir jika berkata jujur, para saudari akan berpikir aku tak adil seperti saudari Chen, tidak penyayang dan tidak sabar. Itu akan merusak citraku. Dalam interaksi biasa pun, saat melihat orang lain menunjukkan kerusakan, aku merasa jijik kepada mereka. Meski berpura-pura peduli dan penuh pengertian. Aku tidak berencana menceritakan semua itu. Karena takut mereka berpikir aku tidak ulas asih dan sulit didekati. Pada bulan November, aku dapat surat dari pemimpin. Aku harus bertugas di tempat lain besok. Mereka sedih melihatku pergi. Saudari Li bilang persekutuanku membantu dia. Katanya aku bersikap adil dan tak pernah menolak apapun. Katanya orang yang mengejar kebenaran diterima dimanapun. Aku jadi tidak nyaman dipuji setinggi itu olehnya. Aku bilang untuk tidak terlalu memuji orang, itu buruk bagi mereka. Benar. Lalu aku bicara dengan saudari Yang. Dia tidak memujiku langsung, tapi dari suaranya anggapannya terhadapku sama seperti saudari Li. Aku merasakan beban di hatiku. Khawatir akan menyesatkan mereka. Dan aku punya masalah. Namun dilihat dari sisi lain, kupikir watakku rusak, tapi aku berusaha introspeksi diri. Mungkin dalam hal itu aku lebih baik dari mereka, jadi mereka menghormatiku. Dengan pemikiran itu, aku tidak lagi khawatir dan berhenti memikirkannya. Oh, bagaimana kau menyadari keadaanmu tidak benar? Aku menonton video kesaksian, pertobatan seorang munafik. Berisi seorang saudari yang hanya menceritakan hal positif saat bersekutu. Dan semua orang menghormatinya. Dia dipecat, tapi saudara-saudari tetap memilihnya untuk mengemban tugas lagi. Mereka merasa tidak bisa bekerja tanpanya. Beberapa orang sangat mengaguminya hingga memperlakukan dia seperti Tuhan. Ini benar-benar menyadarkanku. Itu masalah serius. Iya. Aku jadi teringat betapa aku dikagumi dan dipuji orang akhir-akhir ini. Kupikir aku mungkin hanya berbicara hal positif seperti saudari itu. Dan aku butuh merenung. Lalu aku membaca kutipan firman Tuhan. Mari kita tonton video ini. Bagus. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, di depan orang lain, para antikristus berpura-pura mampu menunjukkan toleransi, kesabaran, kerendah hatian, dan kebaikan yang besar. Bagi semua orang, mereka tampak dermawan dan murah hati. Beri kepada mereka masalah dan sedikit otoritas, dan mereka pun tampak dalam segala hal menanganinya dengan bertoleransi, tidak berdebat, menunjukkan betapa luhurnya diri mereka. Apakah para antikristus ini benar-benar memiliki esensi seperti itu?
Apa tujuan di balik kebaikan, toleransi, dan perhatian mereka terhadap orang lain? Akankah mereka melakukan hal-hal semacam itu jika bukan untuk mengambil hati orang lain, untuk memenangkan hati mereka? Inikah diri mereka yang sebenarnya? Apakah esensi, watak, dan kemanusiaan mereka benar-benar rendah hati, sabar, toleran, dan mampu menolong dengan kasih sejati seperti yang terlihat? Sama sekali tidak. Untuk menarik lebih banyak perhatian orang, memenangkan lebih banyak orang, membuat mereka disukai banyak orang, menjadikan diri mereka orang yang pertama kali terpikirkan ketika orang-orang memiliki masalah, dan orang yang mereka cari ketika membutuhkan bantuan. Untuk mencapai tujuan-tujuan inilah para antikristus dengan sengaja berperilaku baik, mengucapkan semua perkataan yang tepat, dan melakukan semua hal yang benar. Sebelum perkataan keluar dari mulut mereka, siapa yang tahu berapa kali mereka telah menyaring dan mengolahnya kembali di dalam hati mereka, di benak mereka. Mereka merenungkan dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang, pilihan kata, penyusunan kata, dan intonasi, bahkan ekspresi di wajah dan nada bicara mereka saat mengucapkannya, serta mempertimbangkan kepada siapa mereka mengucapkan perkataan ini, berapa usia mereka, apakah mereka lebih junior atau lebih senior bagi mereka, apa yang orang-orang itu pikirkan tentang mereka, apakah orang-orang itu menyimpan kebencian pribadi terhadap mereka, apakah kepribadian orang-orang itu cocok dengan mereka, posisi seperti apa yang orang-orang itu miliki di gereja dan di antara saudara-saudari, tugas apa yang orang-orang itu laksanakan. Semua ini mereka amati dan pertimbangkan dengan cermat sebelum menghasilkan taktik tentang bagaimana berperilaku terhadap berbagai orang. Dan apapun taktik-taktik tersebut, para antikristus umumnya memiliki tujuan yang sama, siapapun atau orang macam apapun yang dituju, untuk membuat orang mengagumi mereka, membuat orang tidak memandang rendah mereka, memandang mereka sebagai orang yang setara, membuat orang menghormati mereka, membuat orang mendengarkan mereka dengan saksama saat mereka berbicara, dan memberi mereka waktu dan kesempatan untuk berbicara, untuk mendapatkan lebih banyak persetujuan orang ketika mereka melakukan segala sesuatu, membuat lebih banyak orang menoleransi mereka ketika berbuat kesalahan, dan membuat lebih banyak orang mendukung mereka, angkat bicara untuk mereka, dan berusaha menentang dan bernalar dengan Tuhan ketika diri mereka yang sebenarnya disingkapkan, ditinggalkan oleh rumah Tuhan, dan dikeluarkan dari gereja. Ini menunjukkan bahwa kedudukan dan pengaruh yang mereka rekayasa dengan sengaja telah tertanam kuat di dalam gereja. Jelas, karena ada begitu banyak orang yang menawarkan bantuan, solidaritas, dan pembelaan mereka ketika mereka dijatuhkan, itu berarti upaya mereka tersebut tidak sia-sia. Amin. Amin. Firman Tuhan tentang antikristus menunjukkan mereka bertingkah seperti orang hebat demi dikagumi orang lain. Ini cara mereka menyesatkan orang. Aku bertingkah seperti antikristus. Aku ingin dikagumi. Jadi saat melatih saudari Yang, walau aku merasa muak, aku masih tetap sabar menjalaninya. Lalu saat melihat kerusakan para saudari, aku meremehkan mereka, tapi aku tetap berpura-pura dan tidak membuka diriku. Aku merasa takut citraku akan rusak nanti. Itu membuat mereka terperdaya hingga terus memujiku. Aku merasa benar-benar licik. Aku mulai berpikir, mengapa aku tidak bisa berhenti berpura-pura? Watak apa itu?
Aku membaca firman Tuhan dan ingin membagikannya. Bagus. Silahkan. Tuhan berfirman, kecurangan seringkali jelas terlihat dari luar. Saat seseorang licik dalam berkata-kata, itulah kecurangan. Dan apa ciri utama kejahatan? Kejahatan itu saat perkataan orang enak didengar, saat semua tampak benar, tak bercacat dilihat dari sisi manapun. Tapi tindakan mereka sangat jahat dan tidak mudah dikenali. Mereka sering berbicara memakai ungkapan bagus, memakai doktrin dan teknik sesuai perasaan orang untuk menipu mereka. Maksud ucapan mereka lain, itu demi mencapai tujuan rahasia mereka. Inilah kejahatan. Orang biasanya menganggap itu kecurangan. Mereka kurang tahu soal kejahatan dan kurang menganalisisnya. Kejahatan lebih sulit dikenali daripada kecurangan. Kejahatan lebih tersembunyi. Metode dan teknik yang dipakai lebih rumit. Ketika orang berwatak curang, hanya butuh 2-3 hari sampai orang lain sadar bahwa mereka curang. Bahwa tindakan dan perkataan mereka menyingkapkan watak curang mereka. Namun saat ada orang yang dibilang jahat, itu tidak bisa diketahui dalam 1-2 hari. Jika tidak ada hal signifikan yang terjadi dalam jangka pendek dan hanya mendengar ucapan mereka akan sulit melihat jati diri mereka. Mereka mengucapkan perkataan yang benar dan melakukan hal-hal yang benar. Setelah 2-3 hari, engkau pikir mereka orang baik yang rela berkorban dan memahami hal rohani, orang yang mengasihi Tuhan dan bertindak dengan hati dan akal. Saat mereka dipercayai dengan tugas, engkau segera sadar mereka tidak jujur. Mereka lebih berbahaya dari penipu. Mereka itu orang jahat. Ucapan mereka seringkali baik, kata-kata mereka sesuai kebenaran, perasaan orang, serta kemanusiaan. Kata-kata yang terdengar bagus dan memperdaya saat mengobrol dengan orang. Semua itu guna membuktikan diri mereka sendiri dan menipu orang lain, sehingga mereka dapat memiliki status dan martabat. Itu memesona orang yang wawasannya akan kebenaran dan hal rohaninya dangkal dan tidak memiliki dasar dalam iman mereka. Inilah yang dilakukan orang yang memiliki watak yang jahat. Amin. 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 Ini telah menunjukkan kepadaku bahwa watak jahat telah mengendalikanku. Itu lebih sulit dilihat dari watak licik. Aku berusaha memenangkan hati orang demi motif tersembunyi. Aku melakukan hal-hal yang tampak sesuai dengan kebenaran. Lalu orang lain terperdaya. Ya, Seperti itulah aku. Aku tahu semua orang menyukai orang yang mengejar kebenaran. Mereka dihormati di rumah Tuhan. Jadi aku berpura-pura menjadi seperti itu. Aku tampak siap untuk menderita, melakukan tugas, dan mengasihi. Aku berlaku seolah sejalan dengan kebenaran. Tetapi tujuanku bukanlah menerapkan kebenaran. Tujuanku adalah dikagumi. Aku ingin terlihat baik di mata orang, memenangkan hati mereka. Aku sangat jahat dan tercela. jika bukan karena penghakiman firman Tuhan, aku akan berpikir memakai kedok itu licik, tapi tidak menganggapnya watak jahat. Iya. Itu jalan menentang Tuhan. Benar. Aku dirusak begitu dalam oleh iblis. Tetapi selalu ingin dikagumi dan mendapat tempat di hati orang lain. Sungguh tak tahu malu. Tuhan menciptakan kita, jadi kita harus menyembah Dia. Hanya Tuhan yang boleh ada di hati kita. Namun aku ingin menempati hati orang-orang dan merebut tempat Tuhan. Aku bertingkah seperti penghulu malaikat. Iya. Watak benar Tuhan tidak bisa disinggung. Jadi jika aku tidak bertobat, aku akan dikutuk oleh Tuhan seperti orang Farisi. Ini membuatku takut. Aku tahu aku dalam bahaya jika terus seperti itu. Ya,
Kuputuskan untuk meninggalkan daging, jadi orang yang sederhana dan jujur. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku berusaha meninggalkan diriku dan mulai membuka diri dalam pertemuan. Aku pernah membuat video sekenanya dan muncul banyak masalah. Kukerjakan ulang, tapi pekerjaan kami tertunda. Saat seorang saudari berkata aku tidak bertanggung jawab, aku merasakan pertentangan dan mendebat dia dalam hati. Lalu pemimpin menanyakan keadaanku dan kupikir, jika aku menceritakan semuanya, saudara-saudari akan berpikir aku tidak bisa menerima kebenaran dan terus membela diri. Orang akan berpendapat apa tentang aku? Saat itu, aku tahu aku berpura-pura lagi. Aku berdoa dan teringat sebuah firman Tuhan. Bagian 10 dari pengamalan paling mendasar untuk menjadi orang jujur. Baiklah. Baiklah. Akan kubacakan. Baik. Baiklah. Tuhan berfirman, setiap kali selesai melakukan sesuatu yang kau yakini benar, belum tentu sesuai kebenaran. Hal itu juga harus kau tunjukkan untuk diperiksa, dan setelah diverifikasi menurut firman Tuhan, akan menjadi jelas apakah hal tersebut benar atau salah. Selain itu, hal-hal yang menurutmu salah juga harus ditunjukkan untuk diperiksa. Saudara-saudari perlu lebih sering bersekutu dan membantu satu sama lain. Semakin sering bersekutu, semakin terang hati kita, lalu Tuhan akan mencerahkan kita. Jika engkau hanya mengemas diri agar terlihat baik, berharap meninggalkan kesan baik di benak orang lain, dan ingin mereka mengagumi dan memujamu, engkau tidak akan mengalami pertumbuhan yang sejati. Jika engkau selalu mengemas dirimu untuk terlihat baik, tidak pernah membuka diri dalam persekutuan, engkau selamanya hidup dalam kegelapan dan tak mampu berubah. Jika ingin berubah, engkau harus membayar harga dan menyingkapkan dirimu. Dengan begitu, engkau dan orang lain sama-sama diuntungkan. Amin. Amin. Ini memberiku jalan penerapan. Aku harus menerima pengawasan Tuhan. Apapun kata orang lain, aku harus terbuka dan menerapkan kebenaran. Amin. Saat itu, kuberanikan diri untuk terbuka tentang keadaanku dan mengungkapkan kerusakanku. Aku merasa jauh lebih bebas setelahnya. Dan bersekutu dengan orang lain membantuku memahami masalahku. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Membuka diri tentang kerusakan tidak membuat orang meremehkan kita. Kita justru dihormati. Mereka juga akan membantu kita. Benar. Kini aku tahu betapa pentingnya menjadi orang jujur dan belajar untuk terbuka. Amin. Syukur kepada Tuhan. Yang terungkap selama masa itu menunjukkan aku punya watak licik dan jahat. Aku selalu berpura-pura agar dipuja orang lain. Jika Tuhan tidak mengatur keadaan seperti itu, aku tak akan pernah sadar aku melawan Tuhan, bahwa aku menentang Tuhan, dan pada akhirnya akan hancur. Benar. Aku juga mengerti betapa pentingnya motif kita. Aku belajar menerima pengawasan Tuhan lalu perbaiki motifku, agar aku bisa terbuka sepenuhnya. Hanya itu cara mendapatkan perkenanan Tuhan dan menyenangkannya. Amin. Syukur Amin. kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.